Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasuha, guru Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Salafiyah Bode, Plumbon, Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor peserta 370-132-006-4086. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi indahnya Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, silakan berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi, proses belajar kita, kegiatan belajar kita pada kesempatan ini dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan untuk paham. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak akan mengabsen kalian dulu. Mudah-mudahan semuanya hadir. Agus, Aleni, Anu, Azah, Merliana, Muhammad Helmi, Zaki, Nihayah, Nikerosi, Nurul Hidayatullah, Rian Hidayat, Siti Robiatul Hamimah, Widiana hadir, alhamdulillah. Haidar Ali, Muhammad Sadam, Kariski, Fatih Sa'di, Alif, Fadel, alhamdulillah. Mayoritas hadir ya. Sebelum sebelum kita memasuki pelajaran berikutnya di semester 2 ini, masih ingat nggak materi terakhir pada semester ganjil kemarin? Tentang apa itu? Apa? Adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua, masih ingat ya? Dalam pelajaran akidah akhlak yang kita pelajari, orang tua ada berapa? Ada 3. Coba sebutkan. Nurul, 1. Orang tua. Ayah. Yang kedua, ya ayah dan ibu. Orang tua yang kedua, mertua. Yang ketiga, guru. Jadi yang disebut orang tua itu ada 3 dalam pelajaran akidah akhlak kita adalah, pertama orang tua kita sendiri, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah mertua. Ada yang sudah punya mertua di sini? Tidak ada ya. Tidak ada. Jangan dulu ya. Belajar dulu, belajar. Baik, pada kesempatan yang baik ini
kita akan belajar tentang materi Al-Asma'ul Husna. Tentu anakku sekalian sudah sangat hafal ya, karena sering dilafalkan dan sering dikaji, mendengar di beberapa tempat, mungkin di musola, di masjid, bahkan Asmaul Husna ini sudah banyak dihafalkan oleh anak-anak TK, madrasah. Coba sebutkan satu saja Asmaul Husna yang kamu hafal coba. Agus, Ar-Rahman. Berarti siapa? Asmaul Husna satu aja. Ar-Rahim. Ini Haya apa? Al-Malik. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar Asmaul Husna, ya. 3 Asmaul Husna di awal perjumpaan kita semester genap ini, yaitu yang pertama adalah Bukan. Yang pertama akan kita pelajari apa? Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Baik, sebelum itu Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menghayati kebesaran Allah dengan mengamalkan ajaran agama melalui Asmaul Husna dengan jelas dan benar. Yang kedua, coba Sadam, silakan. Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat membiasakan diri memiliki sikap santun dan bijaksana sebagai cermin pemahaman Al-Asma'ul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil dengan baik. Coba bacakan tujuan pembelajaran yang keempat, Kak Rizky. Siswa dapat menjelaskan pengertian dengan jelas. Baik, siswa dapat menjelaskan pengertian Al-Asma'ul Husna dengan benar. Asma'ul Husna ini adalah bahasa Arab. Al-Asma, nama-nama, Al-Husna, baik, mulia. Jadi Asma'ul Husna adalah nama-nama yang baik. Ada yang menerjemahkan dengan indahnya Asma'ul Husna. Yang kita pahami bahwa Asmaul Husna ada berapa? Ada 90, ada 99. Sebenarnya lebih daripada 99, tetapi minimal kita hafal yang 99 ini, ya. Pelajaran pertama yang akan Bapak sampaikan dari Asmaul Husna pada kesempatan ini adalah Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Yang maha mulia atau yang maha dermawan. Al-Karim artinya yang maha mulia atau yang maha dermawan. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya, tidak dilebihi oleh siapapun selainnya. Karena kemuliaannya, Allah memiliki kebaikan yang tidak terbatas. Dia akan memberi jika diminta dan tetap memberi meski tidak diminta. Sifat mulia Al-Karim milik Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah memberi, tidak nunggu untuk diminta. Allah akan memberi baik diminta atau tidak diminta. Itu adalah Al-Karim. Kemudian aku sekalian, yang kedua adalah Al-Mu'min. Apa artinya Al-Mu'min? Al-Mu'min adalah yang maha memberi keamanan. Yang maha memberi keamanan. Al-Mu'min artinya yang maha memberi
keamanan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memberi rasa aman, ketenangan di dalam hati manusia. Selanjutnya anak sekalian adalah yang ketiga, Al-Wakil, yang maha memiliki. Ya. Al-Wakil punya makna yang maha memiliki. Allah yang paling tepat untuk mewakili dan menangani segenap urusan makhluk. Allah adalah zat yang bertanggung jawab atas semua makhluk, dan Allah menciptakannya dari ketiadaan, lalu mengawasi dan menjaga mereka. Selayaknya lah Allah menjadi tempat bergantung bagi para makhluknya. Ya, ini sekilas Bapak sampaikan pengertian-pengertian tentang Al-Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama apa? Al-Karim. Yang kedua Al-Mu'min. Yang ketiga Al-Wakil. Baik. Selanjutnya anakku sekalian, setelah kita mengetahui tentang makna ketiga Asmaul Husna tadi, Bapak memberikan permasalahan buat kalian untuk dipecahkan, ya. Pecahkan bareng-bareng bersama-sama. Insya Allah dengan pikiran yang berjamaah ini akan menghasilkan poin-poin yang bermakna, ya. Jadi pikiran bisa dikumpulkan menjadi satu untuk menghasilkan satu hal-hal yang bermanfaat. Baik, Pauha bagi saja, ya. Ini yang laki-laki kelompok 1, ya. Siapa yang memimpin? Ya Fadel aja, ya Fadel. Kelompok 2 Siti Robiatul Hamimah. Kelompok 3 Azza, ya. Iya betul, ya. Kelompok 3 Azza. Baik, nanti Bapak bagikan kertas untuk dimusyawarahkan. Saya kasihkan kepada ketua kelompoknya, Fadel, Hamimah, Azza, ya. Silakan kalian bermusyawarah untuk menjawab problemnya ini. Bapak bacakan, ya. Perhatikan problem kelompok 1. Ya, kelompok 1 perhatikan. Dari materi Asmaul Husna Al-Karim, ya, nih. Bapak kasih prolog dulu, ya. Tidak semua orang selalu bisa melakukan sikap dermawan dengan mudah. Bahkan seringkali sikap dermawan itu harus dipaksakan. Problemnya adalah bagaimana agar sikap dermawan itu bisa menjadi kebiasaan setiap orang. Jadi kita sedekah itu tidak dipaksa, tapi sudah jadi kebiasaan. Kedua, sampaikan dalil yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna Al-Karim. Itu kelompok 1. Perhatikan, ya. Untuk tugas kelompok 2, dari materi Al-Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, ini. Di era digital saat ini, kita sering melihat ketenangan hidup seseorang terasa terusik karena adanya hoax lewat media sosial. Dari hoax ini akhirnya timbul, ya, ujaran kebencian dan fitnah. Nah, problem yang harus dipecahkan adalah bagaimana tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari berita hoax, dan sampaikan dalil yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna Al-Mu'min. Untuk kelompok yang ketiga, berikan kelompok 3, ya, Azza dan kawan-kawan, ya. Kelompok 3 ini problemnya begini, ya. Salah satu obat mujarab untuk mengobati kegalauan, kegagalan, dan kerumitan hidup adalah dengan tawakal, yaitu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Bagaimana cara agar menjadi orang yang tawakal? Dan yang kedua, sampaikan dalil yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna Al-Wakil. Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, ya. Mudah-mudahan menghasilkan poin-poin yang
bermanfaat untuk dijadikan sebagai pegangan hidup. Silakan mulai, kasih waktu 10 menit. Sudah kertas sudah. Kertas sudah. Apa? Sudah? Sudah belum? Belum, Mbak. Oh, belum ya. Silakan teruskan. Baik, sepertinya waktunya cukup. Silahkan Bapak berikan waktu untuk presentasi dari kelompok 1. Ya, siapa? Ya, silakan Fadel maju ke depan. Yang lain simak ya. Simak, dengarkan dan boleh bertanya. Ya, silakan Fadel berdiri di sini di depan. Suaranya yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang merupakan refleksi dari sifat Asmaul Husna Al-Karim tentang bagaimana sikap dermawan itu menjadi suatu kebiasaan atau cara agar kita mempunyai sifat dermawan, yaitu 1. Menanamkan sifat kepedulian dan kasih sayang kepada sesama. 2. Menghindari sikap sombong dan hura-hura. 3. Mengingat-ingat apa yang telah diberikan kepada orang lain atau membicarakannya. 4. Kita harus banyak bersyukur. Yang kelima, selalu menanamkan prinsip bahwa berbagi itu tidak akan membuat kita miskin. Yang keenam, jangan menjadikan sebuah kedermawanan itu sebagai beban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Infitar ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih. Baik. Sudah? Sudah. Ada yang bertanya? Baik, Nihaya, silakan mau tanya apa? Dia menanyakan tentang makna bersyukur. Ya, silakan jawab. Bersyukur adalah ucapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan. Bisa berupa ucapan alhamdulillah atau dengan hati dan dengan amal perbuatan. Baik, cukup. Ada yang lain? Tidak ada. Ya, terima kasih. Kelompok 1, silakan kembali duduk. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, sekarang silakan presentasi kelompok 2 kepada saudari Siti Robiatul Hamimah untuk ke depan, silakan.
Ya biasa yang lain menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi dari hasil diskusi dengan teman-teman kami tentang bagaimana agar kita terhindar dari berita hoax. Karena hoax adalah tidak mencerminkan sifat al-mu'min, yaitu memberi rasa aman. Dengan cara 1. Mengecek sumber informasi atau berita. Scroll untuk membaca informasi lebih lanjut. Kalau tidak ada sumbernya, di-skip saja. 2. Mengecek kelengkapan informasi. Sering terjadi informasi yang viral, kemudian memicu perbedaan, padahal yang tersebar itu cuma sepotong atau kurang lengkap. 3. Jangan termakan oleh judul, karena tidak jarang judul itu tidak sesuai dengan isi artikelnya. 4. Periksa keaslian foto atau video, karena ada kalanya pembuat hoax juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. 5. Perhatikan tanggal artikelnya, karena terkadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, entah untuk tujuan apa, tiba-tiba mengunggah lagi berita, judul, atau kadaluarsa dan menjadi viral di dunia maya. 6. Jangan asal share, sebab hoax begitu mudah beredar karena orang begitu dapat info langsung share ke orang-orang terdekat. Itu yang bisa kami presentasikan. Kami tutup dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 11 yang berbunyi, innalladzina ja'u bil ufki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum ila akhir. Baik, ya. Bagus sekali bagaimana tips menghindari hoax. Ya, ada yang bertanya? Ya, jadi apa ini? Hati-hati ya dengan berita ya di HP Anda ya, hati-hati ya. Nih, baik. Kalau nggak ada yang bertanya, silakan tepuk tangan buat kelompok 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi dari kelompok 3, silakan ke depan Saudari Azza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-teman kami. Bagaimana cara agar kita menjadi orang yang bertawakal? 1. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Artinya, tindakan itu harus didasari iman yang kuat kepada Allah. Seseorang yang tidak memiliki keimanan dan kedekatan kepada Allah, rasanya mustahil bisa bertawakal. 2. Melakukan segala tindakan karena Allah. 3. Membangun kepercayaan terhadap Allah. Walau terkadang hasil dari usaha tidak sesuai dengan harapan kita, maka belajarlah untuk yakin bahwa ada kebaikan di setiap kehendak Allah SWT. 4. Mensyukuri segala pemberian Allah. Seseorang yang telah menyelesaikan segala urusan kepada Allah akan selalu ingat untuk bersyukur pada Allah karena telah memberikan jalan yang terbaik. 5. Tetap berusaha, namun jangan semata-mata menggantungkan hati pada usaha. Allah memerintahkan kita untuk bergerak dan berusaha agar kita memiliki sebab untuk mencapai apa yang kita inginkan. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pecinta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Baik, tadi telah disampaikan hasil diskusi kelompok 3 tentang bagaimana menjadi orang yang tawakal. Ada yang bertanya? Ya, silakan Haidar Ali. Pada poin yang ketiga, cara agar bisa tawakal, yaitu kepercayaan terhadap Allah. Mohon penjelasannya. Iya, ya. Ini teman kamu bertanya, ya, teman Azan ini bertanya tentang apa tadi? Tawakal. Terus, nah, dia menanyakan tentang pengertian, penjelasan membangun kepercayaan kepada Allah itu seperti apa?
Ya, Walau jelaskan. terkadang hasil dari usaha tidak sesuai dengan harapan kita, maka belajarlah untuk yakin bahwa ada kebaikan setiap kehendak Allah SWT. Oh, baik. Ya, plus untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusinya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu bertambahnya pengetahuan kita, pemahaman kita tentang Asmaul Husna yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu tentang apa yang pertama, Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil. Ya, kita tidak hanya bisa menghafalkan asma-asma Allah yang mulia ini, tetapi kita bisa merefleksikan dalam kehidupan kita. Ya, seperti bagaimana kita supaya menjadi orang yang dermawan, melatih diri, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang galau, tidak gampang putus asa, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali untuk sekalian refleksi dan kesimpulan, ada yang mau menambahkan? Silakan, Alif. Ya, balik, silakan sampaikan. Setelah kita belajar Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil, semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita dengan terus melatih diri untuk menjadi orang yang dermawan, budi pekerti luhur, dan senantiasa bersyukur. Bagus. Selain yang tadi disampaikan oleh teman kalian Alif, ada lagi yang mau menyampaikan pesan moral barangkali? Ada? Siapa? Nurul, silakan. Setelah kita belajar Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil, yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ulasannya, kesimpulannya, tentunya anakku sekalian, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian kita duduk bertopang dagu, tetapi tetap kita harus berusaha untuk supaya agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Baik anakku sekalian, untuk sebagai tindak lanjut untuk menguji sejauh mana daya serap kalian terhadap materi kita pada pagi ini, Bapak akan menyuguhkan lembar kerja, ya, kan Bapak bagikan untuk dikerjakan, ya. Insya Allah mudah. Silakan ditulis nama kalian dan kelas, kemudian jawab pertanyaan yang ada di lembar kita tersebut, ya. Kasih waktu 5 menit saja, ya, karena itu soalnya sedikit. 5 menit saja, nanti langsung dikumpulkan pada setelah selesai, ya. Hari ini juga dikumpulkan. Silakan dikerjakan.
Sudah? Baik. Dari bangku sebelah sana dikumpulkan di aja, silakan. Silakan. Kemudian bangku yang tengah silakan dikumpulkan di padel. Bangku yang sebelah ini silakan dikumpulkan di Nurul, ya. Ya baik, silakan di sini, silakan ya, diserahkan ke Bapak. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Baik, anakku sekalian, bagaimana kesan baca kita pada kesempatan ini? Senang? Alhamdulillah. Baik, insyaallah nanti untuk minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih tetap dalam Asmaul Husna. Insya Allah akan kita bahas tentang yakni Al-Mujib, Al-Matin, dan yang lainnya ya. Minggu depan insya Allah masih tetap di pembahasan Al-Asmaul Husna. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala senang memberikan keberkahan dalam pembelajaran kita ini. Itu saja, mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.